Selamat pagi anak-anak. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini apa kabarnya? Semoga masih semangat dalam mengikuti pelajaran IPA. Hari ini anak-anak, kita membahas latihan soal ujian sekolah IPA untuk persiapan nanti ujian sekolah ya. Nah, persiapkan diri dan harus semangat, dan persiapkan juga pikirannya ya. Jangan kemana-mana pikirannya, fokuskan untuk ke latihan soal ujian sekolah ya. Anak-anak, kita mulai ya. Nah, nomor 1. Jika kita perhatikan tanaman pot yang diletakkan di dalam ruangan, pertumbuhan ujung batang tanaman tersebut akan mengarah ke cahaya yang menyinari ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri hidup: A. Berkembang biak, B. Bergerak, C. Peka terhadap rangsang, D. Memerlukan makan. Kita lanjutkan ke nomor 2. Dalam pelajaran IPA, langkah awal yang dilakukan untuk mempelajari benda-benda di sekitar adalah dengan melakukan A. Pengamatan, B. Pengukuran, C. Perhitungan, D. Penilaian. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Bunga dan titik-titik. Lebah. Hubungan antara lebah dan bunga dalam simbiosis yang benar adalah A. Bunga mendapat makan dari lebah, B. Lebah bisa membuat sarang di dalam bunga, C. Lebah membantu penyerbukan bunga, D. Lebah mengambil benang sari bunga sebagai makanannya. Nomor 4. Beberapa komponen biotik yang ada di perairan: 1. Hiu, 2. Ikan gurame, 3. Ikan tongkol, 4. Ikan sarden, 5. Ikan teri, 7. Ikan mas, 8. Ikan pare. Komponen biotik yang khas pada ekosistem air tawar adalah, nah anak-anak harus tahu air tawar ya anak ya. A. 1 dan 5 berarti hiu dan ikan bandeng. 2. B. 2 dan 7 ikan gurame dan ikan mas. C. 3 dan 4 ikan tongkol dan ikan sarden. D. 6 dan 8 ikan teri dan ikan pare ya. Yang mana kira-kira hidupnya di air tawar ya. Nomor 5. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada peristiwa A. Memasak dengan wajan aluminium, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Panas api unggun terasa di badan, dan yang D adalah sendok ikut panas saat mengaduk teh panas ya. Maaf anak-anak, ada salah tulis sedikit ya. Sebenarnya teh panas yang benar. Kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan contoh beberapa gerak berikut. 1. Batang bergerak ke arah matahari. 2. Daun putri malu menguncup pada saat disentuh. 3. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. 4. Sulur tanaman menempel pada penyangganya. Gerak tropisme ditunjukkan oleh nomor. Nah, anak-anak yang A 1 dan 3 berarti batang bergerak ke arah matahari dan bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Itu yang A. Yang B 1 dan 4
batang bergerak ke arah matahari dan sulur tanaman menempel pada penyangganya. Itu yang B. Kita masuk ke yang C. C itu adalah 2 dan 3. Daun putri malu menguncup pada saat disentuh. Terus yang ketiga itu bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Sedangkan yang D adalah 2 dan 4. Daun putri malu menguncup pada saat disentuh dan sulur tanaman menempel pada penyangganya. Itu tadi nomor 6. Kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Ini pastikan jelas gambar ikan ya anak-anaknya. Nah, fungsi bagian yang ditunjuk adalah A. Melindungi diri dari musuh. B. Mengetahui tekanan air. C. Membantu pernapasan dalam air keruh. D. Mempermudah gerakan di air. Nah, harus tahu dulu apa itu yang ditunjukkan. Nomor 7. Ya. Saling ketergantungan pada makhluk hidup akan membentuk pola interaksi. Diperhatikan gambarnya, ya. Gambar di atas ini adalah ikan badut dan anemon membentuk simbiosis. A. Mutualisme. B. Amensalisme. C. Parasitisme. Dan D adalah komensalisme. Itu adalah soal nomor 8. Nomor 9. Perhatikan data berikut. 1. Kerbau berkubang saat terik matahari. B. Bunglon memutuskan ekornya. 2. Sekarang yang ketiga, 3. Ikan paus sesekali muncul ke permukaan. 4. Kaki elang berselaput renang. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara beradaptasinya ditunjukkan nomor A 1 dan 3. Berarti kerbau berkubang saat terik matahari dan ikan paus sesekali muncul ke permukaan. B 1 dan 4. Kerbau berkubang saat terik matahari. Terus kita lihat dulu yang keempat, kaki elang berselaput renang. C 2 dan 3. Bunglon memutuskan ekornya dan ikan paus sesekali muncul ke permukaan. Dan yang D adalah 2 dan 4. Bunglon memutuskan ekornya dan kaki elang berselaput renang. Itu tadi anak-anak nomor 9. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 10. Bila termometer Celcius menunjukkan 30 Celcius, maka termometer Fahrenheit menunjukkan A 104, B 98, C 86, dan D adalah 68. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Lakmus biru dalam larutan asam akan berwarna A. kuning, B. biru, C. merah, D. hijau. Itu nomor 11. Kita masuk ke nomor 12. Nah, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, anak-anak harus memperhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar tikus, ya. Ada gambar burung pipit, ada gambar ular, ada gambar katak. Nah, ada yang gambar X. Nah, organisme yang tepat untuk menempati X pada rantai makanan tersebut adalah A. tikus, B. burung pipit, C. ulat,
dan yang D adalah katak. Kita lihat dulu satu-satu apa kira-kira habis ulat itu apa ya kira-kira ya. Nah, kalau ular mah sudah ada. Nah, burung pipit sudah ada. Ya, kita cari yang tidak ada di sini ya anak-anak ya. Nomor selanjutnya, organ tubuh yang tersusun dari tulang rawan adalah A. Hidung dan daun telinga, B. Mulut dan hidung, C. Pipi dan mulut, sedangkan yang D adalah pipi dan mulut. Anak-anak yang di sini ada yang jawabannya adalah double. Tapi kalau pada yang C pipi dan mulut, sedangkan yang pada yang D kita ganti menjadi hidung dan mulut ya. Ditambah dengan pipi ya. Hidung, mulut, pipi. Berarti ada 3 jawaban pada D. Kita lanjutkan ke nomor 14. Garam dapur umumnya diperoleh dari petani garam dengan cara A. Penguapan dan kristalisasi air laut, B. Penyaringan air laut, C. Pengembunan air laut, D. Sublimasi. Nomor 15. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh A. Otot, B. Rangka, C. Kolagen, D. Sendi. Nomor selanjutnya 16. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Buah mangga jatuh bebas ke tanah. 2. Bola menggelinding di atas pasir. 3. Kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. 4. Peluru yang ditambahkan vertikal ke atas. Contoh gerak lurus berubah peraturan diperlambat adalah A. 1 dan 2. Berarti buah mangga jatuh bebas ke tanah dan bola menggelinding di atas pasir. B. 1 dan 3. Buah mangga jatuh bebas ke tanah dan kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring licin. C. 2 dan 3. Bola menggelinding di atas pasir dan kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring. D. 2 dan 4. Berarti bola menggelinding di atas pasir dan peluru yang ditembakkan vertikal ke atas. Itu nomor 16. Kita masuk ke nomor 17. Ya. Organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan adalah. Anak-anak perhatikan gambar A, B, C, D dan dipilih mana kira-kira yang benar menurut anak-anak. Ya. Itu mengenai nomor 17. Kita lanjutkan ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini urutan proses peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Nah, A 4, 6, 7, 5, 1. B 3, 10, 8, 11, 2. Sedangkan yang C 6, 7, 9, 10, dan 11. Dan D adalah 6, 7, 8, 10, 11. Itu mengenai peredaran darah kecil ya. Nomor 19. Suatu gelombang dinyatakan pada grafik. Cepat rambat gelombang berdasarkan grafik tersebut adalah A 25, B 30, C 60, dan D adalah 90.
ya. Selanjutnya nomor 20. Nah, di situ anak-anak ada gambar ya. Perhatikan gambar anatomi akar berikut. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah. Nah, diperhatikan arah tanda panah X-nya kemana ya. A. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Yang B. Melindungi akar ketika menembus tanah. C. Mengangkut air dan unsur hara dari tanah. D. Menopang pohon untuk tetap dapat berdiri. Diperhatikan tanda X-nya ya anak-anak ya, kemana arahnya yang pasti. Selanjutnya nomor 21. Teknologi suspensi elektrodinamik dalam kereta maglev merupakan pemanfaatan magnet jenis A. Elektromagnet, B. Magnet permanen, C. Magnet sementara, D. Magnet superkonduktor. Kita cari jawaban yang paling benar. Selanjutnya nomor 22. Tiasa menemukan magnet batang. Namun Andi tidak tahu masing-masing kutub magnet yang ditemukannya. Maka cara Andi yang paling tepat untuk mengetahui kutub utara dan selatan magnet yang ditemukannya adalah A. Mendekatkan magnet dengan logam, B. Menggosok-gosok logam dengan magnet tersebut, C. Mendekatkan magnet dengan logam yang dialiri listrik DC, sedangkan yang D adalah mengalirkan arus listrik pada magnet. Lanjut 23. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak diperhatikan dulu gambarnya biar memahami ya. Berdasarkan gambar di atas, interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem tersebut yang tidak berpengaruh terhadap dinamika populasi adalah A. Katak melahap ikan, B. Ikan makan zooplankton, C. Rusa mengunyah rumput, D. Teratai terapung di atas permukaan air. Nah, anak-anak perlu diketahui di sini kalau namanya komponen biotik berarti dia itu komponen yang hidup. Apa-apa saja, tumbuhan, ikan, boleh. Dan abiotik itu berarti yang tidak hidup ya. Apa-apa saja dia. Itu tadi nomor 23. Nomor 24. Berikut ini yang tidak mempengaruhi gaya Lorentz adalah A. Panjang kawat, B. Medan magnet, C. Kuat arus, D. Gerak magnet. Nomor 25. Sebuah transformator memiliki 500 lilitan pada kumparan primer dan 100 lilitan pada kumparan sekunder. Jika kuat arus yang masuk pada transformator adalah tersebut 5 ampere, maka kuat arus yang dihasilkan adalah A. 1 ampere, 2. 5 ampere, C. 25 ampere, dan D adalah 50 ampere. Nah, yang pertama lilitannya pada kumparan primernya 500,
dan yang kedua lilitan sekundernya adalah 100. Nah, arusnya adalah 5. Itu sudah jelas diketahui anak-anak. Yang ditanyakan kuat arus. Jawabnya adalah, nah, kita lanjutkan nomor 26. Kelainan pada sistem pencernaan disebabkan jumlah asam klorida dalam lambung berlebihan disebut A. Diare, B. Konstipasi, C. Muntaber, D. MAH. Ya, nomor 27. Perhatikan data berikut. Mencairnya es di kutub. 2. Terjadinya perubahan iklim. D. Suhu lingkungan menjadi sejuk. 4. Berkurangnya flora dan fauna. Dampak dari pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 3. Berarti mencairnya es di kutub dan suhu lingkungan menjadi sejuk. B, 1 dan 4. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya flora dan fauna. C, 2 dan 3. Terjadinya perubahan iklim dan suhu lingkungan menjadi sejuk. D, 3 dan 4. Suhu lingkungan menjadi sejuk dan berkurangnya flora dan fauna. Itu tadi nomor 27. Sekarang kita masuk dulu ke nomor 28. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Menggosok-gosok besi dengan magnet. Mengaliri magnet arus listrik AC. 3. Membakar magnet. 4. Menginduksi besi dengan magnet. Cara menghilangkan sifat magnet adalah A. 1 dan 2. Menggosok-gosok besi dengan magnet dan mengaliri magnet dengan arus listrik AC. Sedangkan yang B, 1 dan 3. Menggosok-gosok besi dengan magnet dan membakar magnet. C adalah 2 dan 3. Mengaliri magnet arus listrik AC dan membakar magnet. 4, 3 dan 4. Membakar magnet dan menginduksi besi dengan magnet. Itu tadi nomor 28. Kita lanjutkan nomor 29. Perhatikan organ tubuh manusia berikut. 1. Jantung. 2. Paru-paru. 3. Ginjal. 4. Limfa. 5 adalah lambung. Berdasarkan organ tersebut yang berfungsi sebagai alat ekskresi yaitu nomor A, 3 dan 4. Ginjal dan limfa. Nomor B, 2 dan 3. Paru-paru dan ginjal. C, 1 dan 2. Jantung dan paru-paru. D, 1 dan 5. Jantung dan lambung. Itu tadi nomor 29. 30. Berdasarkan gambar interaksi antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem, maksudnya pada gambar di atas tadi ya, tersebut dapat tidak berpengaruh terhadap dinamika populasi. A. Katak melahap ikan. B. Ikan makan zooplankton. C. Rusa mengunyah rumput. D. Teratai terapung di atas air. Ya, ini nomor 31 ya. Kompas.com, pandemi virus corona menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Namun, ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia adalah mengurangi pencemaran air. B. Menambah asupan oksigen di udara.
C. Mengurangi pencemaran udara. D. Menambah penghasilan pemulung. Nomor 32. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara A. Melilitkan kawat menghantar pada besi atau baja. B. Mengalirkan arus AC melalui solenoide berinti logam. C. Mengalirkan arus DC melalui kumparan berinti besi. D. Mengalirkan arus searah melalui batang besi. 33. Burung dapat mendeteksi medan magnet karena otaknya terdapat A. Sulfina. B. Protein. C. Greigit. D. Magnetit. Itu mengenai burung yang dapat mendeteksi ya anak-anak. Nomor 34. Perhatikan gambar. Jika balok berpindah sejauh 4 meter. Nah, diperhatikan berpindah sejauh 4 meter. Dengan usaha 500 joule, maka besar gaya B adalah A. 10 Newton. B. 35 Newton. C. 50 Newton. D. 75 Newton. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan A. Menghemat biaya pengolahan limbah. B. Meracuni ekosistem sungai. C. Menyuburkan tanaman air. D adalah menambah kadar oksigen dalam air. 36. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki bentuk tetap. B. Memiliki volume berubah. 3. Jarak antara partikel sangat rapat. 4. Gaya tarik menarik antar partikel sangat rendah. Dari pernyataan di atas, sifat zat padat ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2 memiliki bentuk tetap dan memiliki volume berubah. B. 1 dan 3 memiliki bentuk tetap, jarak antar partikel sangat rapat. C. 2 dan 3 memiliki volume berubah dan jarak antar partikel sangat padat. D adalah 2 dan 4 memiliki volume berubah dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Itu nomor 36. Kita lanjutkan ke nomor 37. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Fluks magnetik yang memotong berkurang dari 9,10 kurang 5 Weber menjadi 4,10 kurang 5 Weber dalam selang waktunya 0,015 kon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah, kita lihat di sini, yang A 2 volt, B 3 volt, C adalah 4 volt, dan yang D adalah 5 volt. Ya. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Ada di situ tulisan skala utama Nonius ya. Suatu pengukuran dengan menggunakan jangka sorong terlihat
pada gambar menunjukkan lapang pandang skala pengukuran seperti di atas. Maka nilai pengukurannya adalah A 32,4, B 32,5, D 32,6, dan D adalah 32,8 ya. Yang ditanyakan di sini adalah nilai pengukurannya ya. Lanjut ke nomor 39. Burung dapat mendeteksi medan magnet karena otaknya terdapat A. sulfina, protein, greget, dan magnetik. Nomor selanjutnya 40. Rel kereta api pada setiap sambungannya dibuat renggang. Ini bertujuan agar A. Rel kereta tidak melengkung ketika terkena panas. B. Kereta api berbunyi saat melewati sambungan. C. Rel lebih mudah dipasang dibanding jika dirapatkan. D. Besi untuk membuat rel lebih irit. Nomor selanjutnya 41. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 15 kon adalah A. 144 meter, B. 300 meter, C. 400 meter, D. 1080 meter. Selanjutnya 42. Perhatikan data hasil percobaan. Nah, nomor 1 adalah bahan makanannya nasi. Perlakuannya dikunyah 3 kali. Rasanya tawar. Sedangkan yang kedua, bahan makanannya adalah nasi. Perlakuannya adalah dikunyah 30 kali. Rasa yang kita dapatkan adalah manis. Rasa manis pada nasi disebabkan oleh, dilihat ya berdasarkan tabel ya. A. Kerja bakteri dalam mulut menyebabkan nasi berubah. B. Perubahan rasa nasi karena nasi yang dimakan sudah basi. C. Kelenjar ludah yang menghasilkan air liur akan mengubah makanan menjadi gula sederhana. D. Kerja enzim pepsin mempengaruhi perubahan rasa pada makanan. Itu tadi masalahnya rasa pada nasi ya. Selanjutnya 43. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Edo mendorong meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. 2. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. 3. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. 4. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, nah, nomor 1 A. 1 dan 2. Berarti Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Nomor 2-nya, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Itu yang A. Yang B, 3 dan 2.
Seekor mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Duanya, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. C. 3 dan 1. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Dan yang pertama 1, Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Itu tadi yang C ya anak-anak. Sedangkan yang D adalah 1, 2, dan 3. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. 3. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Itu tadi nomor 43. 44. Perhatikan gambar beberapa peralatan di bawah ini ya. Ada pisau, ada tang, ada skrup ya. Ada gunting kuku ya. Alat yang bekerja, alat-alat yang bekerjanya berdasarkan prinsip bidang miring ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, dan D adalah 1 dan 3. 45. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per sekon. Apabila balok di atas ditambahkan beban 2 kg, maka percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama menjadi A 1 meter, B 2,5 meter, C 6 meter, dan D adalah 12 meter. Nomor selanjutnya 47. Nah, 46 ya anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika balok berpindah sejauh 4 meter dengan usaha sebesar 500 joule, maka besar gaya B adalah A 10 Newton, B 35 Newton, C adalah 50 Newton, dan D adalah 75 Newton. 480 9 50. Perhatikan diagram berikut. Nah, nomor 50 diperhatikan gambar ya. Besar volume kapasitas vital paru-paru manusia adalah 500 mili, B 1500 mili, C 300 mili, D 4500 mili. Nomor 51 nanti esai, 52 esai, 53 esai, 54 juga esai, 55 semua yang kosong ini nanti esai. Kita masuk ke nomor 55. Pernyataan yang benar tentang garis gaya magnet di bawah ini adalah A. Arah gaya magnet bergerak dari kutub selatan. B. Arah gaya magnet bergerak dari kutub utara. C. Arah gaya magnet bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Nomor D. Arah gaya magnet bergerak dari selatan ke kutub utara. Itu tadi nomor 55. 56 esai,
Kita masuk ke nomor 57. Hasil magnet yang dibuat dengan cara elektromagnet yang benar adalah, diperhatikan anak-anak, A, B, C, D. Ya. Terus kita masuk ke nomor 58. Logam A, B, dan CD didekatkan sebuah magnet seperti gambar berikut ini. Diperhatikan ya. Kutub magnet yang benar adalah A dan B utara, C dan D selatan, B adalah A dan C adalah utara, sedangkan B dan D selatan. Terus yang C adalah A dan D adalah selatan, dan B adalah dan C adalah utara. Tadi. Selanjutnya A itu ke bagian D. A dan D utara, B dan C selatan. Itu tadi nomor 58. Kita masuk ke nomor 59. Ya. Peredaran darah yang alirannya dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung disebut peredaran darah A kecil, B tunggal, C terbuka, dan D adalah besar. Ya. Itu tadi anak-anak yang nomor 59. Sedangkan nomor selanjutnya ada nomor 60. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mudah dibuat magnet. 2. Sulit dibuat magnet. 3. Sifat kemagnetannya tetap. 4. Sifat kemagnetannya sementara. Pernyataan yang benar tentang sifat kemagnetan adalah A. Besi 1 dan 3, B. Besi 2 dan 4, C. Baja 2 dan 3, D. Baja 1 dan 4. Nah, anak-anak, mungkin pelajaran kita untuk dalam pembahasan soal sampai di sini. Anak-anak, soal-soal yang kosong tadi nanti adalah soal esai, ya. Ada 5 soal esai, nanti secara terpisah dilampirkan karena soalnya agak lumayan panjang ya, dan harus diselesaikan juga, makanya dibuat secara terpisah. Anak-anak, tadi kita memulai pelajaran kita mulai dengan doa. Hari ini juga kita penutupan soal ini kita mulai juga sebagai penutupan kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mohon maaf kalau ada dalam penyampaian materi ini atau pembahasan soal ini soal yang ada double ya. Mohon maaf Bu Tiar sekali lagi kalau ada kesalahan. Semoga anak-anak ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan semoga sukses, dan Ibu mendoakan supaya anak-anak dalam melaksanakan ujian sekolah nilainya semuanya di atas KKM. Sampai bertemu anak-anak di ujian sekolah. Selamat pagi semua. Terima kasih ya.
Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya. Sukses 284. Oke. Terima kasih.